Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ruang barisan LP khususnya pada eh, rumus metriknya. Ini merupakan salah satu soal ya. Walaupun jawabannya aja ada di buku, mungkin penjelasan ini bisa membantu untuk memahami lebih baik. Nah, saya akan share screen. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah ruang barisan LP, yaitu kumpulan semua barisan yang nilai mutlak suku-sukunya dipangkatkan dengan P, kemudian dijumlahkan, seluruhnya dijumlahkan, hasilnya tak hingga. Atau deret ini konvergen. Untuk P lebih dari satu. Kalau P-nya sama dengan satu, itu sama aja seperti deret biasa. Nah, kemudian eh, metriknya adalah ini. Dx, Y sama dengan jumlahan dari ini. Jadi suku-sukunya dipangkatkan P, kemudian hasil jumlahannya dipangkatkan 1/P. Nah, bagaimana membuktikannya? Yang pertama, bagian untuk membuktikan bahwa rumus tadi itu merupakan metrik, ada 4 poin yang harus dibuktikan, tapi 1 sampai 3 itu mudah, jadi dikerjakan sendiri saja. Nah, pada video ini hanya dibahas poin bagian yang keempat, yaitu terkait dengan ketaksamaan segitiganya, atau berkaitan dengan ketaksamaan segitiga ya. Eh, Misal, P lebih dari satu, kemudian kita pilih Q, sedemikian hingga 1/P ditambah 1/Q sama dengan 1. Ingat, P-nya lebih dari satu. Nah, si P dan Q ini merupakan eksponen sekawan, atau disebutnya eksponen sekawan, conjugate eksponen. Dan bentuk yang ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Ya, tambahkan aja P plus Q dibagi PQ ya. Sama dengan 1, kemudian dikalikan jadi seperti ini. Atau, oh ini kepotong ya, P kurangi 1 dikali Q kurangi 1 sama dengan 1. Ini tinggal dipindahkan aja ke ruas kiri, kemudian kedua ruas tambahkan dengan 1. Nah, sehingga dari bentuk terakhir ini, kita peroleh 1/P-1 sama dengan Q kurangi 1. Nah, nanti bentuk-bentuk ini akan kita manfaatkan untuk membuktikan bagian keempat itu. Nah, kemudian kita definisikan fungsi UT sama dengan T pangkat P-1. Nah, ini kita, kenapa bukan Y dan X? Karena nanti X dan Y-nya dipakai untuk yang lain ya. Jadi sumbu mendatarnya T, sumbu vertikalnya U. Jadi kalau saya punya UT sama dengan T pangkat P-1, maka inverse-nya seperti ini. TU sama dengan U pangkat Q-1. Nah, kemudian kita misalkan alfa dan beta ini bilangan positif, kemudian A yang koordinatnya alfa, 0 dan B yang koordinatnya 0, beta adalah titik pada koordinat kartesius. Maka alfa kali beta kalau kita kalikan itu merupakan luas persegi panjang. Nah, ini supaya lengkap. Ini ya, alfa kali beta itu adalah luas persegi panjang. Begitupun posisi yang kedua ini. Nah, kalau kita lihat luas persegi panjang itu, ini yang ini ya, atau yang ini, itu masih lebih kecil dibandingkan dengan luas di bawah kurva ini, ya, yang warnanya ungu itu, dan dan luas yang dibatasi oleh garis ini serta di atas kurva ini. Ya, kan ada kelebihannya di situ. Begitupun kalau posisi alfanya lebih mundur sedikit, maka luas persegi panjang ini jelas lebih kecil daripada luas daerah ini, ditambah luas daerah di bawah kurva ini. Nah, luas daerah di bawah kurva, saya ambil yang satu ini aja ya, itu integral dari 0 sampai alfa UT dt. Nah, UT-nya kan tadi T pangkat P kurangi 1. Sementara luas daerah ini, nah kita ubah dulu persamaannya seperti ini. Maka itu adalah luas yang dibatasi oleh ini
dan ini dengan batas 0 sampai beta. Nah, ini materi kalkulus ya. Materi kalkulus. Jadi integral 0 sampai alfa untuk T pangkat P kurangi 1 dt ditambah alfa sampai beta, 0 sampai beta U pangkat Q kurangi 1 du. Nah, ini tinggal diintegralkan saja. Integralnya adalah T pangkat P dibagi P. Kalau disubstitusi batas pengintegralannya 0 sampai alfa, diperolehlah ini. Ya, diperolehlah ini. Ini juga sama. Integral dari U pangkat Q kurangi 1 du itu adalah U pangkat Q dibagi Q. Kalau kita substitusi batas pengintegralan ini, maka diperoleh beta pangkat Q dibagi Q. Nah, ini gambar ini atau grafik ini mudah-mudahan bisa membantu ini. Jadi kalau begitu kita peroleh alfa kali beta kurang dari atau sama dengan alfa pangkat P dibagi P ditambah beta pangkat Q dibagi Q. Ingat, P dan Q-nya memenuhi hubungan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1. Nah, ini ketaksamaan bantu yang pertama. Lanjut, kita misalkan A, ini barisan ya. A sama dengan AN, barisan. Kalau di analisis real kan ini pakai huruf kapital ya. Tapi kalau di sini karena dia anggota suatu himpunan lagi, kita tulis pakai huruf kecil saja. B-nya barisan yang lain, sedemikian sehingga, jadi jangan lupa ini itu adalah vektor, gitu ya, vektor. Sedemikian hingga jumlahan ini sama dengan 1. Gampangnya panjang vektornya 1. Gitu ya, kalau ini berkaitan dengan vektor. Ya oke, ini panjang vektornya 1. Walaupun kita belum membicarakan panjang vektor. Tapi intinya barisan deret ini konvergen ke 1, deret ini konvergen ke 1. Jadi ada 2 buah. Ada nggak? Pasti ada. Ya, paling tidak 1,000 itu juga sama. Ini B barisan yang keduanya 0,1,00000 dan seterusnya. Nah, kemudian kita susun alfanya adalah nilai mutlak AI, betanya nilai mutlak BI. Maka nilai mutlak AI kali BI, yang ini ya kita kalikan alfa kali beta, menggunakan ketaksamaan bantu yang sebelumnya, gitu ya. Itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak AI pangkat P dibagi P plus nilai mutlak BI pangkat Q dibagi Q. Jadi yang ini menggunakan ketaksamaan bantu yang tadi saya tunjukkan. Yang ini. Ini kurang dari atau sama dengan ini. Itu ya. Nah, itu berdasarkan ketaksamaan bantu yang saya tandai dengan angka 2 ini. Kemudian bentuk ini kita jumlahkan untuk seluruh I. 1, 2, dan seterusnya. Oh, ini kelebihan koma nih ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka diperoleh, ini kenakan tanda sigma ya, dari I-nya dari 1 sampai tak hingga, kurang dari atau sama dengan per P-nya itu adalah konstan, kita keluarkan, 1 per Q-nya juga konstan, seperti ini. Nah, berdasarkan ini tadi, kan deret ini konvergen ke 1. Deret ini juga konvergen ke 1. Maka hasil dari ini adalah 1 per P ditambah 1 per Q, dan itu sama dengan 1. Ya, ini ditandai sebagai 4 ya. Kemudian lanjut, kita ambil anggota LP dan anggota LQ, ingat ya, relasi antara P dan Q-nya itu. Yang tak nol, yang dari LP-nya kita ambil X, ini Y gitu ya. Kemudian kita definisikan anggota barisan baru, kita sebut saja ini XI tilde, YI tilde, yang rumus suku-sukunya adalah seperti ini. Jadi XI dibagi, kalau ini disebut panjang vektor boleh, atau limit dari ini. Gitu ya. Jadi ini tuh suatu bilangan. Kemudian ya YI tilde juga sama dengan YI dibagi bilangan yang merupakan deret
di mana dia itu konvergen. Ya. Nah, kemudian gampangnya kita sebut aja panjang vektor lah, gitu ya, panjang vektor. Kalau yang tadi itu ya seperti ini berarti dia sebutnya vektor satuan karena panjangnya satu satuan. Ini juga sama tadi ya. Nah, maka dengan seperti itu bagian yang 3 tuh yang ini terpenuhi, yaitu panjang vektornya, panjang vektor ini kalau dijumlahkan dari 1 sampai tak hingga itu adalah 1. Ini juga sama 1. Sehingga berdasarkan 4, ya, berdasarkan 4, saya ingatkan lagi aja, yang ini berarti ini, jadi yang 4 tuh ini kurang dari atau sama dengan 1. Berdasarkan itu, maka sigma I dari 1 sampai tak hingga nilai mutlak XI tilde dikali YI tilde itu kurang dari atau sama dengan 1. Ini titik ya. Atau koma titik lah boleh. Setelah itu kita substitusi si XI tilde-nya itu ke sini. Ya. Maka kita peroleh, nah ini sebetulnya nilai mutlak XI dibagi ini dikali nilai mutlak YI dibagi ini. Berdasarkan sifat nilai mutlak, maka kita peroleh yang ini ya. Jadi kan yang ini nih, maka akan diperoleh XI dikali YI dibagi ini, ya, dan bagi ini. Ini sigma kan ya. Dan ini kurang dari atau sama dengan 1. Ya udah, kedua ruas kalikan aja dengan ini. Kan ini nilainya positif. Maka jadilah seperti ini. Ya. Nilai mutlak XI di sini nih, nilai mutlak XI pangkat P. Kemudian hasil jumlahannya dipangkatkan dengan 1 per P. Kalau ini pangkatnya Q, ini juga 1 per Q. Ya udah, ini kita tandai sebagai 5. Kemudian ketaksamaan ini dibuktikan oleh holder. Makanya bagian yang saya tandai 5 ini disebut ketaksamaan holder. Nah, ini alat bantu yang kedua ya. Atau ketaksamaan kedua yang dibutuhkan untuk membuktikan rumus metrik tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang utamanya kita buktikan bahwa kita buktikan ketaksamaan ini. Ini namanya ketaksamaan Minkowski. Nah, ya, yang membuktikan adalah Minkowski, matematikawan Jerman. Ini yang mau kita buktikan. Tandai sebagai 6 ya. Cara membuktikannya seperti ini. Tapi sebelum itu, kalau P-nya sama dengan 1, ya ini merupakan ketaksamaan segitiga biasa aja, seperti pada bilangan ya. Nah, sekarang untuk P-nya lebih dari 1, kita susun XI ditambah YI-nya itu sama dengan ZI. Maka berdasarkan ketaksamaan untuk bilangan diperoleh ini. Nilai mutlak ZI dipangkatkan P sama dengan ya ZI dipangkatkan P-1. Kan ini ZI juga nih. Ini pangkat satunya dibuat seperti ini. Yang menggunakan ketaksamaan segitiga untuk bilangan itu dari sini ke sini. Ya, ingat di analisis real atau di kalkulus juga ada. Nah, selanjutnya kita jumlahkan untuk I dari 1 sampai N untuk N tertentu ya. Kalau sebelumnya kan jumlahannya sampai tak hingga. Nah, ini tinggal dikasih sigma, tinggal dikasih tanda sigma, kemudian selanjutnya, ya tapi ini dikalikan dulu. Nilai mutlak XI dikalikan ZI pangkat P-1 dan seterusnya, seperti pada gambar. Oke. Jadi seperti itu, sigma XI dikali ZI pangkat P-1 ditambah sigma YI dikali ZI pangkat P-1. P dikurangi 1. Ya.
Jadi sekali lagi ini dikalikan dulu nih. XI dikali ZI pangkat P kurangi 1. Nah, yang ini ya YI dikali ZI pangkat P kurangi 1. Kemudian dilanjutkan. Aduh, nggak lihat ini. Nah, berikutnya adalah gunakan ketaksamaan Holder untuk ruas kanan. Nah, jadi yang sebelah sini kita pakai ketaksamaan Holder. Ya, coba perhatikan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ketaksamaan Holder ini sebetulnya ya ketaksamaan Cauchy yang diperumum gitu ya. Kalau P-nya saya ganti dengan 2 ya ketaksamaan Cauchy. Oke. Jadi menurut ketaksamaan Holder, jumlahan ini ya XI dikali ZI nilai mutlak ya pangkat P kurangi 1 itu sama dengan ini dipangkatkan P, hasil jumlahannya dipangkatkan 1 per P dikali jumlahan ini dipangkatkan dengan Q ya. Pangkatnya jadi nilai mutlak ZI pangkat PQ kurangi Q. Hasil jumlahannya baru ditarik akar atau dipangkatkan 1 per Q. Begitu juga yang bagian yang satunya lagi. Itu sama persis. Kalau ini XI dengan ZI, ini YI dengan ZI. Nah, kemudian hasil ini kita substitusi ke bagian 7. Mana bagian 7? Nih, yang ini tadi ya. Jadi ini kita substitusi dengan hasil tadi. Seperti itu, maka diperolehlah ini. Nah, kemudian kedua ruas, ini kan hasilnya positif nih. Kedua ruas dibagi dengan itu. Dibagi dengan ini. Ya, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini keterangannya ya. Kedua ruas dibagi dengan ini. Dan ingat, 1 per P ditambah 1 per Q itu sama dengan 1. Maka berlaku ini. Tuh. Supaya punya gambaran, ya harusnya sih dikotret ya. Dikotret ini, perhatikan. Coba saya kotret di sini aja. Sigma, ya, I-nya dari 1 sampai tak hingga. Nilai mutlak ZI pangkat P dibagi yang ini tadi. Sama-sama, oh sampai N ya. Sigma nilai mutlak ZI pangkat P dipangkatkan dengan 1 per Q. Nah, dari mana pangkat P ini? Nih, ini. Itu kan hasilnya PQ. Nah, PQ dikurangi Q. Nah, PQ dikurangi Q itu sama dengan P. Dari hubungan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1. Silakan dicek ya. Jadi yang tadinya ini masuk ke bawah itu disederhanakan jadi P. Nah, jadi sigma nilai mutlak ZI pangkat P dibagi sigma nilai mutlak ZI pangkat P dipangkatkan lagi dengan 1 per Q. Ini kan sama aja dengan sigma ZI pangkat P dipangkat, ini kan pangkatnya 1. Yang bawah pangkatnya 1 per Q. Ya kurangi 1 per Q. Dan 1 dikurangi 1 per Q itu sama dengan P. Ya, sama dengan P. Nah, itu yang terjadi di sini. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Coba balik lagi. Supaya paham. Ini ya. Jadi, kedua ruas dibagi ini. Yang ini tetap. Yang sebelah sini jadinya pangkat P dipangkatkan lagi dengan 1 per P. Jadi begini. Jadi, ketaksamaan Minkowski. Oh, belum. Ini kan I-nya dari 1 sampai N. Sementara Minkowski tadi dari 1 sampai tak hingga. Nah, untuk N mendekati tak hingga, nah, kedua deret itu kan konvergen. Deret ini konvergen, atau ini konvergen, ini juga konvergen. Deret ini konvergen, deret ini konvergen. Mengapa? Karena si X sama dengan ini,
XI-nya itu anggota LP. Ya. Si ini kan anggota LP. X sama dengan XI-nya itu. Kalau anggota LP ya ininya pasti konvergen. Ininya juga konvergen. Maka ini juga konvergen. Oleh karena itu, ketaksamaan Minkowski terbukti. Ya bedanya ini aja. Dijadikan tak hingga. Ya. Nah, kalau sudah ketaksamaan Cauchy diperoleh atau dibuktikan, baru kita ke bagian 4 dari syarat metrik itu. Oh, ini salah judul ya. Nah, bagian keempat ya, kita gunakan ketaksamaan segitiga nih, dan ketaksamaan Minkowski. Nah, sekarang dx, y, kan ini rumusnya tadi. Kita selipkan zi, jadi sebetulnya xi dikurangi zi, ditambah zi kurangi yi. Gitu ya. Kemudian ini dikasih nilai mutlak, kemudian nilai mutlaknya dipecah, atau menggunakan ketaksamaan segitiga, jadilah ini. Itu ya, jadinya seperti itu. Setelah itu baru kita gunakan dari mana? Dari sini ke sini, itu menggunakan ketaksamaan Minkowski tadi. Ya, Minkowski. Coba diperhatikan baik-baik. Dan ini tidak lain adalah dx, z. Sementara sebelahnya dz, y. Dengan demikian, kita peroleh dx, y kurang dari atau sama dengan dx, z ditambah dz, y. Jadi terbukti bahwa rumus yang ini adalah metrik untuk ruang barisan LP. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari. Ini tidak mudah memang. Untuk S1 tidak mudah, tapi silakan dipelajari, dipetik ulang atau ditulis ulang supaya lebih paham. Saya cukupkan. Sampai di sini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.